Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat jumpa dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia pada hari ini tanggal 11 Juli tahun 2022. Saudara-saudariku yang terkasih, renungan kita pada hari ini berangkat dari sabda Yesus yang sangat mengejutkan. Dia berkata, "Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Apa sebenarnya arti dari sabda Yesus ini? Gambaran ini sebenarnya sangat jelas menunjukkan bahwa Yesus datang bukan untuk berkompromi dengan kelemahan, bukan untuk tawar-menawar dengan kejahatan, bukan untuk tawar-menawar dan melemah terhadap dosa. Yesus datang bukan untuk mengakomodir setan, melainkan untuk memisahkan secara tegas antara mana kebenaran dan mana kejahatan atau dosa. Menjadi pengikut Yesus Kristus itu berarti kita diminta untuk berani tegas berpihak pada kebenaran. Sekalipun jika karena kebenaran itu kita akan menjumpai konsekuensi-konsekuensi atau salib yang tidak ringan, baik dalam lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan keluarga kita sendiri. Namun memang patut untuk kita catat dan renungkan bersama, saudara-saudariku. Kalau seseorang belum merasakan sakitnya, pedisnya, beratnya menjadi pengikut Kristus, sebenarnya dia belum sungguh-sungguh murid Yesus yang sesungguhnya. Kebenaran hidup dan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai pengorbanan hanya mungkin tumbuh dalam diri manusia ketika ia mencintai Yesus Kristus secara total dan segenap hati. Hanya dengan cinta yang mendalam akan Yesus Kristus, maka manusia akan mampu memikul salib hidupnya dan mengikutinya. Dari sinilah sebenarnya iman yang militan akan menjadi karakter kemuridan kita sebagai orang Kristen. Maka saudara-saudariku terkasih, berbekal dari kesadaran inilah, maka perlulah kita segera menengok ke dalam diri kita masing-masing dan bertanya di dalamnya sejauh mana dan seberapa besarnya militansi kita terhadap Yesus Kristus. Seberapa besar cinta kita terhadap Tuhan Yesus. Misalnya begini, ketika terdapat peluang untuk korupsi, apakah kita akan tetap bertahan dengan pendapatan kita yang mungkin kecil? Ketika terdapat godaan untuk selingkuh, apakah kita akan tetap setia dengan pasangan hidup kita? Meskipun mungkin dijalani dengan sedikit berat. Ketika terdapat peluang untuk menyontek bagi anak-anak sekolah, apakah kita akan tetap bertahan hidup dalam semangat kejujuran, meskipun mungkin nilai kita tidak akan terlihat luar biasa? Ketika terdapat peluang untuk makan berlebihan, apakah kita akan tetap bertahan untuk menjaga kesehatan kita? Ketika terdapat peluang untuk berleha-leha di sepanjang hari, apakah kita akan bertahan untuk mengisi hari dengan hal-hal bermutu dan berguna bagi diri sendiri dan bagi orang lain? Saudara-saudari, militansi iman itu perlu selalu kita renungkan. Yesus tidak ingin kita menjadi murid-muridnya yang standar, yang biasa-biasa saja. Yesus berkata, "Hendaklah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu sempurna adanya." Dan kita ditarik untuk menjadi bagian dari hidup Yesus, supaya kita juga bisa menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Di dalam Yesus tidak ada ketidakmungkinan itu. Mari kita sama-sama berdoa dan berjuang supaya kita bisa menjadi pribadi, bisa menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang semakin mengarahkan hidup kita pada kehendak-Nya, mampu secara tegas menentukan keputusan dan pilihan kita terhadap kebenaran dan tidak mengakomodir, berkompromi, atau melemahkan diri terhadap dosa dan kejahatan.
Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati kita semua.